Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu cara untuk mengirim Fatihah agar Fatihah itu betul-betul sampai kepada yang kita kirimi. Apabila kita ingin mengirim Fatihah kepada orang tua, saudara, dan lain sebagainya, adik-adik kita, maka kita harus betul-betul memahami cara mengirim agar tepat kepada sasaran. Sama saja kita hidup ini, kalau kita mengirim kepada sesuatu, kepada orang yang kita tidak percaya, bisa saja tidak nyampai. Saudara, bagaimana cara mengirim Al-Fatihah agar Fatihah itu betul-betul sampai? Kalau tidak akan pernah sampai. Karena saya sudah punya pengalaman. Sebelum saya menyampaikan cara mengirim Fatihah, saya akan menjelaskan salah satu pengalaman saya, bahwa Fatihah itu tidak sampai kalau kita hanya sekedar membaca Al-Fatihah. Saudara, saya sebenarnya suka membaca sejarah para aulia, para nabi, para sufi. Saya suka membaca itu. Sampai di rumah itu numpuk buku sejarah. Karena saya sering membaca buku sejarah, maka timbul niat pikiran ingin mengirim Fatihah kepada mereka-mereka. Lalu salah satu waliullah yang pernah saya kirimi Al-Fatihah, dia datang dalam mimpi saya. Dia menjelaskan bahwa Fatihah yang sering kamu kirim tergantung di awan-awan, artinya tidak sampai, sebab tidak ada pengantarnya. Jadi saya tanya kepada beliau, apa pengantarnya? Akhirnya beliau menjelaskan dari awal kita baca Fatihah sampai pengantarnya. Subhanallah. Itu yang sekarang saya amalkan. Bagaimana cara kita membaca Fatihah agar Fatihah itu betul-betul sampai? Perhatikan saudara. Membaca Al-Fatihah tidak perlu kita membaca ila hadrati, tidak perlu sebenarnya, karena mereka tidak butuh. Yang dibutuhkan mereka adalah keikhlasan. Tidak perlu penghormatan. Mereka tidak gila hormat. Kita teruskan. Kemudian mereka waliullah itu yang datang dalam mimpi saya itu memberitahu dari awal membaca Al-Fatihah sampai kita mengirim.
Caranya begini saudara, kita membaca dulu istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah, maka kita menyerahkan. Cara menyerahkan begini, dalam hati, ya Allah, bacaan Fatihah ini khususan si A atau si B. Nah, lalu kita baca pengantarnya. Apa pengantarnya saudara? Pengantarnya Al-Ikhlas. Nanti saya jelaskan lagi seperti apa setelah kita membaca pengantar. Setelah kita selesai membaca Al-Fatihah, sudah menyerahkan, lalu kita membaca pengantarnya yaitu Al-Ikhlas. Kalau misalnya kita tidak bisa membaca misalnya Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditutup lagi Al-Fatihah. Kalau misalnya ini tidak bisa, cukup saja Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas ini adalah pengantar. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membaca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan Al-Fatihah. Setelah kita sudah membaca misalnya Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq, kemudian An-Nas, Al-Fatihah, baru kita minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah bacaan Fatihah ini kepada si A atau si B. Insya Allah bacaan Fatihah kita akan sampai. Saya sering kalau kita lagi upacara, kita kan cuma disuruh merenung baca Al-Fatihah aja, selesai. Itu tidak sampai saudara, sesuai dengan apa yang disampaikan kepada saya orang itu. Nah, kemudian pengalaman yang kedua, mohon maaf saudara, ini bukan saya membongkar, tapi saya hanya menceritakan pengalaman saya. Pada saat itu saya masih giat-giatnya bersemedi. Lalu saya tiba-tiba saya dibawa seseorang. Saya nggak tahu siapa yang bawa, tapi yang jelas itu luar biasa putih bercahaya dibawa saya. Kemudian saya dibawa, yang pertama kali saya jumpai pada saat itu suatu lapangan sangat luas. Di situ orang semua pakaian putih berdoa, tangannya semua begini. Ya saya juga ikut berdoa di situ di dalam persemedian saya. Setelah selesai kita di situ berdoa, saya dibawa lagi di tempat yang sepi. Tiba-tiba saya didatangi seorang gembel, punya gembel, pakaian compang-camping. Lalu orang tadi membawa saya ini menyampaikan kepada saya, itu orang sebenarnya di dunia itu orang yang istimewa, orang yang berharga. Orang artinya orang kaya, orang berpangkat dan lain sebagainya. Tapi sampai di sini jadi gembel, sebab dia di dunia itu
hanya mementingkan sendiri, tidak mau berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Lalu orang itu tidak diingat lagi saudara-saudaranya yang masih hidup. Orang gembel itu mendekat saya, mendekat. Lalu yang tadi orang yang membawa saya menyuruh saya bacakanlah Fatihah. Kemudian saya bacakan Fatihah. Cuma Fatihah saya bacakan, tapi orang itu belum pindah. Lalu tadi orang bawa saya, orang itu sudah pindah ketika kamu sudah baca pengantar Fatihahnya. Lalu saya, apa pengantarnya? Ya itu juga Al-Ikhlas. Setelah saya bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru dia pindah. Subhanallah. Saudara, jadi kalau kita baca Al-Fatihah, jangan cuma baca Al-Fatihah, tapi baca Al-Fatihah kemudian dengan pengantarnya yaitu Al-Ikhlas. Alangkah baiknya kalau bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan tutup dengan Al-Fatihah. Insya Allah sampai. Kalau tidak akan sampai. Demi Allah tidak sampai. Saya sendiri mengalami. Demikian, saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.